Shalom jemaat Tuhan, kembali kita akan belajar tentang serial khotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Dan Tuhan menolong, Roh Kudus menolong kami yang mendengarkan, baik itu di gereja maupun di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh memahami dengan benar firman Tuhan, dan terlebih kami boleh bersama-sama dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama ayat di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19. Hitungan ketiga mulai, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Baik, bagian yang pertama kita akan membahas mengenai Yesus menggenapi hukum Taurat. Ya. Di dalam ayat yang ke-17, kata menggenapi itu dipakai bahasa Inggrisnya adalah to fulfill, yang artinya adalah memenuhi. Ya. Memiliki makna melaksanakan dengan penuh, dengan sempurna, dan tanpa cacat. Ya. Jadi Yesus menggenapi ini dalam artian untuk melaksanakan dengan penuh, dengan sempurna, dan tanpa cacat. Ya. Bagi orang-orang Yahudi saleh yang sangat mencintai hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus ini dianggap meresahkan karena mereka menganggap Yesus mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Taurat yang selama ini mereka pahami. Ya. Sehingga Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Karena Yesus tahu sebagian orang Yahudi itu menentang akan ajaran-ajaran Yesus dan takut akan eksistensi Yesus, yang mana itu bisa mempengaruhi orang-orang Yahudi untuk tidak lagi mempercayai hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, tapi Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi justru Yesus datang untuk melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna tanpa cacat. Ya. Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk melaksanakan hukum Taurat itu secara sempurna dan tanpa cacat. Nah, kalau dikatakan hukum Taurat atau kitab para nabi, itu Yesus merujuk kepada keseluruhan kitab di dalam Perjanjian Lama. Nah, dan seluruh kitab Perjanjian Lama ini secara keseluruhan berbicara tentang kedatangan Mesias serta rangkaian keselamatan yang dikerjakannya. Jadi itu tidak mungkin Yesus tiadakan. Justru kedatangan Mesias dan rangkaian keselamatan itu Yesus genapi dalam diri Yesus. Ya. Allah sejak semula sudah merancangkan keselamatan kekal dan memberikan gambaran dalam Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama itu merupakan gambaran-gambaran akan keselamatan yang kekal yang memang sudah Allah rencanakan sejak awal. Ya.
Namun gambaran itu barulah jelas saat Sang Firman yaitu Yesus lahir ke dunia sebagai Mesias yang selama ini dinubuatkan pada perjanjian lama. John Tillotson mengungkapkan, ia tidak meniadakan, ini menuju kepada Yesus. Yesus tidak meniadakan, melainkan menggenapi hukum upacara dan menyatakan diri sebagai hakikat dari semua bayang-bayang itu. Jadi setiap nubuatan di dalam perjanjian lama itu disebut sebagai bayang-bayang dari sesuatu yang akan datang, yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, kemudian ini yang menarik adalah menggenapi hukum upacara. Jadi perlu kita pahami bahwa hukum Taurat memiliki dua kategori besar. Yang pertama, hukum-hukum atau perintah-perintah yang mengatur hubungan manusia kepada Allah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum atau perintah-perintah yang mengatur hubungan manusia kepada sesamanya dan diri sendiri. Nah, hukum upacara yang dimaksudkan di sini adalah termasuk dalam kategori hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Dalam hal ini berkaitan dengan tata cara mempersembahkan korban bakaran. Nah, hukum upacara ini yang menjadi tidak berlaku lagi dan ini sudah digenapi oleh Kristus sendiri. Ya, Kristus telah menjadi persembahan yang sempurna. Kristus menjadi anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia sekali untuk selamanya. Sehingga tidak lagi berlaku korban bakaran berupa hewan. Nah, ini menjawab pertanyaan sebagian orang tentang Efesus 2 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, di dalam terjemahan Today's English Version dikatakan the Jewish law, ya, yang artinya hukum agama Yahudi. Nah, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, hukum Taurat yang dimaksud di sini adalah hukum agama Yahudi, ya, seperti kalau kita kutip di dalam terjemahan Today's English Version. Jadi hukum agama Yahudi yang mencangkup sekumpulan besar ritual dan upacara lahiriah, seperti upacara korban bakaran tadi, ya. Nah, semuanya telah tergenapi di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Yesus itu menunjuk kepada upacara pengorbanan binatang untuk pengampunan dosa. Nah, namun bedanya darah binatang itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Fungsinya hanyalah menutupi dosa. Nah, sehingga persembahan korban bakaran ini dilakukan setiap tahunnya. Nah, hanya darah Yesus, darah anak domba inilah yang mampu menghapus dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Nah, sehingga hukum upacara, ya, tata cara persembahan korban itu tidak lagi kita lakukan ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib. Itu semua sudah digenapi oleh Yesus, ya. Kita baca ini Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ini hanya Yesus yang mampu menghapus dosa dunia dan ini sudah digenapi. Bayang-bayang dari hukum Taurat dan keseluruhan kitab perjanjian lama yang membicarakan tentang yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias dan pekerjaan-pekerjaan penyelamatannya itu sudah digenapi Yesus, ya, di atas kayu salib. Nah, kita bisa mengumpamakan penggenapan yang Yesus lakukan itu seperti ini, ya, sebuah wadah yang sudah berisi air. Nah,
Maka Yesus datang bukan untuk menumpahkan air yang ada di wadah itu ya, tetapi Yesus mengisi wadah itu sampai penuh. Jadi hukum-hukum Taurat yang ada, yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, itu bukan ditiadakan oleh Yesus, bukan dibuang, bukan dihapus, bukan ditentang. Tetapi Yesus datang untuk mengisi, melengkapi, menyempurnakan gitu ya. Lebih jelasnya kita melihat ilustrasi seperti ini ya. Kita bisa seperti ini ya, lukisan ya. Lukisan yang awalnya dibuat gambaran kasarnya dulu ya. Di sini digambarkan belum jelas ya, masih bentuknya masih berupa bayang-bayang gitu ya, gambaran kasar gitu ya. Nah, kemudian barulah dimulai garis-garis kecil ya untuk melengkapi atau menyempurnakan dari gambaran awal ya. Nah, itulah yang dilakukan Yesus untuk menyempurnakan hukum Taurat. Jadi Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat ya. Karena kenapa disempurnakan? Ya. Karena Yesus seringkali gini, mengoreksi ajaran ahli-ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi. Ternyata mereka menafsirkan hukum Taurat dengan tidak benar. Makanya Yesus sering sekali mengkoreksi supaya semakin sempurna makna dari hukum Taurat itu sendiri ya. Nah, dari 10 perintah Allah ini para ahli Taurat menafsirkan menurut pemahaman mereka sendiri ya, dan menghasilkan hukum-hukum agama Yahudi yang mana justru hukum-hukum agama Yahudi ini keluar dari prinsip atau inti dari 10 perintah Allah yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi itu, artinya menyempurnakan ajaran-ajaran yang ada juga. Ya, menyempurnakan hukum Taurat. Nah, sebagai contoh begini. Kalau di dalam hukum agama Yahudi, ahli Taurat menafsirkan menghormati hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan seperti dalam Yeremia 17 ayat 22 itu seperti ini ya. Segala sesuatu itu digolongkan sebagai pekerjaan, segala sesuatu ya. Sebetulnya prinsip menghormati hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan ini merupakan prinsip yang baik. Tetapi masalahnya ketika ahli Taurat ini menafsirkan secara tidak tepat, sehingga segala sesuatu digolongkan sebagai pekerjaan seperti ini, memikul beban pada hari Sabat itu termasuk pekerjaan, bekerja. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat juga bekerja. Nah, sehingga ini mengesampingkan hubungan antara manusia dengan sesama, kepedulian terhadap sesama. Ya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat pernah mempertanyakan, kok Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat? Ya. Tetapi Yesus melakukan bukan berarti Yesus menentang hukum Taurat, tidak, tetapi menyempurnakan dengan pengajaran-pengajaran yang Yesus lakukan. Ya, menyempurnakan pemahaman-pemahaman yang dengan pemahaman-pemahaman yang benar ya. Nah, jadi ahli-ahli Taurat ini menghabiskan waktu berjam-jam berdebat itu untuk membahas apakah seorang pria dapat atau tidak dapat mengangkat lampu dari satu tempat ke tempat lain pada hari Sabat ya. Apakah seorang penjahit melakukan dosa jika dia keluar dengan membawa jarum di jubahnya. Sehingga makna atau inti atau prinsip hukum Taurat atau prinsip dalam hal ini prinsip menghormati hari Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan itu diartikan secara salah, sehingga justru memberatkan
umat Tuhan. Ya. Bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan segala sesuatu ini, hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan itu disebut sebagai ya inilah anti dari agama, ya, melakukan secara ketat perintah-perintah itu, ya, dengan walaupun sebenarnya dengan pengertian yang salah ini. Nah, sekali lagi penafsiran ahli Taurat ini justru keluar dari prinsip atau inti dari hukum Taurat itu sendiri, ya, Bapak Ibu. Demikianlah Kristus memperbaiki hukum Taurat melalui pengajaran-pengajaran terperincinya, ya. Ini menekankan bahwa keselamatan bukanlah berasal dari perbuatan-perbuatan saleh kita, melainkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan bukan karena kita melakukan perbuatan baik dengan secara ketat mengikuti hukum-hukum agama Yahudi, bukan. Tetapi keselamatan diperoleh hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dengan menunjukkan betapa tingginya kaidah kebenaran Allah dan betapa tidak mungkin bagi setiap orang untuk memenuhi kaidah-kaidah itu tanpa pertolongan ilahi. Ya. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat yang ke-24, hitungan ketiga mulai, 2, 3. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, Martin Luther pernah menyatakan salah satu fungsi hukum Taurat adalah membuat kita sadar bahwa kita tidak mampu, sehingga kita memerlukan Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Ya, kita tidak mampu melakukan tuntutan-tuntutan hukum Taurat tanpa pertolongan Tuhan. Ya, dan itu semua sudah digenapi oleh Tuhan, sehingga kita beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, itu hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kita akan baca ayat yang ke-18 ini, ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya. Kalimat sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini itu menunjuk kepada keabadian hukum Taurat. Nah, kemudian maka sebelum semuanya terjadi itu menunjuk sebelum terjadinya penggenapan. Nah, Yesus di sini menegaskan kekekalan hukum Taurat, bukan saja untuk menggenapinya, melainkan juga hukum itu tidak pernah boleh ditiadakan. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memelihara hukum Taurat ini dengan hati-hati dan menunjukkan kepada mereka bahaya yang timbul akibat melalaikan dan mencela hukum Taurat. Ya, kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Bapak Ibu membacakan ayat yang warna putih, nanti saya akan membacakan yang warna kuning. 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, apalagi yang besar, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya. Makna harfiah menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga adalah tidak berarti. Jadi orang-orang yang meniadakan dan mengajarkan hukum Taurat bagian paling kecil pun, itu orang-orang itu termasuk orang-orang yang tidak berarti. Ya. Nah, meskipun ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dipuji-puji sebagai guru-guru hebat,
Mereka tidak akan dipakai sebagai guru dalam kerajaan Kristus. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat sebagaimana yang dilakukan murid Kristus, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga meskipun dicela manusia. Ya, kita akan baca di dalam Matius 15 ayat 3. Ini untuk menjelaskan lagi makna dari ayat yang ke-19 ini. Ya. Jadi maksudnya apa? Mengurangi hukum Taurat seperti yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, ya. Ayat Matius ayat 15 ayat yang ketiga, ya. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Nah, orang Farisi ini lalai akan urusan-urusan hukum Taurat yang penting dan mengajarkannya kepada orang untuk melakukan demikian. Jadi mengajarkan orang untuk lalai juga akan urusan-urusan hukum Taurat. Ya. Mereka justru melanggar perintah Allah demi adat istiadat mereka. Contohnya ini, ya, kita akan baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kita akan lebih jelas lagi. Nah, sebab Allah berfirman, "Hormatilah ayahmu dan ibumu," dan lagi, "Siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati." Tetapi kamu berkata, "Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri." Nah, ini maksud dari meniadakan atau mengurangi hukum Taurat, dari perintah-perintah hukum Taurat. Ini justru dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Nah, ini sepertinya sama, ya, untuk masalah adat istiadat ini juga yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kita tinggal di negara Indonesia yang termasuk negara plural, ya, dengan berbagai agama, ya, bahasa, suku, etnik, kebudayaan dan adat istiadat, ya. Daerah kita juga pasti kan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Istiadat ada di saya di Jawa berbeda dengan mungkin adat Bapak Ibu Saudara yang ada di luar Jawa, ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dengan adat istiadat setempat, ya, tempat kita tinggal? Kita tidak bisa menghilangkan adat istiadat di tempat kita berada, ya. Tetapi kita juga tidak bisa menerima adat istiadat jika itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak bisa. Kita tidak bisa seperti orang-orang Farisi yang oleh karena adat istiadat mereka justru meniadakan atau lalai dari salah satu perintah hukum Taurat, ya. Maka sikap kita adalah menghormati adat istiadat setempat tetapi tidak melakukannya jika itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai contoh, ya, ini merupakan upacara ruatan, ya. Nah, dalam adat Jawa itu ada yang namanya upacara ruatan. Ruatan merupakan suatu bentuk upacara atau ritual penyucian yang saat ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Jawa, ya. Ritual ini diberlakukan bagi orang yang berada dalam dosa. Tak hanya itu, ritual ini juga bertujuan untuk membebaskan manusia dari nasib buruk maupun malapetaka yang akan menimpa dirinya, orang tersebut, ya. Tidak sedikit memang orang Jawa Kristen yang masih melakukan upacara ruatan ini. Nah, ini yang celaka, ya, ketika jelas-jelas hal ini bertentangan dengan iman Kristen, ya, yang bisa menyucikan kita
itu hanya Yesus Kristus. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen masih melakukan adat, khususnya orang Jawa ya, sebagai orang Kristen Jawa, kita masih melakukan upacara seperti ini, itu sama saja kita tidak menganggap karya keselamatan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus kita, yang sudah menyucikan, yang sudah menghapus dosa kita. Nah, yang berikutnya, Taurat merupakan inti dari Perjanjian Lama. Taurat tidak hanya identik dengan hukum, melainkan juga merupakan suatu petunjuk, pengajaran, dan juga hal-hal yang perlu dimengerti supaya dapat hidup bagi Tuhan. Nah, ini baik sekali. Ya. Bangsa Israel sangat menghargai Taurat, itu bagus. Sehingga mereka dipaksa untuk membaca bahkan menghafal seluruh kitab Perjanjian Lama ini, ya, khususnya hukum-hukum Taurat, sehingga mengerti apa yang Tuhan mau. Ini bagus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang Yahudi, itu baik. Mereka membaca, menghafalkan perintah-perintah hukum Taurat, itu supaya mengerti, itu baik. Nah, namun membaca dan menghafalkan bahkan mengerti firman Tuhan itu tidaklah cukup. Ya. Yang Tuhan inginkan adalah kita sampai kepada menjadi pelaku firman. Bukan hanya orang-orang yang mengerti firman, bukan hanya orang-orang yang hafal firman, tetapi itu yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Kita baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan ke-26. Bapak Ibu tolong bacakan yang warna putih. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang kuning saya bacakan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi hanya mengerti firman tidaklah cukup, ya. Tetapi kita harus juga menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang Tuhan inginkan. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan golongan orang-orang yang mengerti hukum Taurat, namun mereka tidak melakukan dengan benar apa yang menjadi prinsip dari hukum Taurat. Ya. Orang-orang Farisi ini mengerti, orang ahli-ahli Taurat mengerti, bahkan menafsirkan, tetapi mereka hanya secara kognitif mengerti. Tetapi prinsip-prinsip atau inti dari hukum Taurat itu justru tidak mereka lakukan. Ya. Sekali lagi kita akan baca dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Yang putih Bapak Ibu yang membacakan, nanti yang kuning saya akan membacakan. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, inilah yang menjadi core atau inti dari hukum Taurat. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Prinsip ini yang oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak dilakukan. Mereka menafsirkan secara sembrono, ya, dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga mereka membuat banyak sekali hukum-hukum agama Yahudi yang justru itu keluar dari prinsip hukum Taurat ini, ya. Agustinus pernah berkata, cintai Tuhan dan lakukan apa yang kamu suka, ya.
Sehingga ketika kita mencintai Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan atas dasar cinta kepada Tuhan. Ya. Yesus telah menggenapi tuntutan hukum Taurat dengan menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Sehingga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus telah menerima pengampunan dosa dan jaminan keselamatan oleh karena iman, bukan perbuatan-perbuatan baik kita, bukan perbuatan-perbuatan saleh kita. Ya. Hukum Taurat memang sudah digenapi di dalam Yesus, namun itu bukan berarti membuat kita bisa seenaknya berbuat dosa. Karena tuntutan hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Itu bukan berarti kita bisa seenaknya untuk berbuat dosa. Bukan dengan seenaknya kita berpikir, dosaku kan sudah diampuni. Yesus kan sudah menggenapi hukum Taurat. Berarti saya bisa dong melakukan ini itu yang dianggap orang berdosa. Yang di dalam kebenaran firman Tuhan itu termasuk dalam dosa. Berarti bisa dong? Bukan. Ya. Justru dengan penggenapan hukum Taurat oleh Yesus itu membuat kita mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ya. Prinsip-prinsip hukum Taurat ini tetap kita lakukan. Ya. Yang digenapi oleh Tuhan, yang disebut dibatalkan oleh Tuhan, itu adalah hukum-hukum agama Yahudi, bukan prinsip daripada hukum Taurat itu. Hukum Taurat, prinsip hukum Taurat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu tetap kita lakukan. Ya. Etika-etika Kristen itu yang tetap kita lakukan. Ya. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan prinsip-prinsip hukum Taurat itu, ya. Sekali lagi seperti yang Agustinus katakan, ya. Ketika kita mencintai Tuhan, maka apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah merupakan wujud kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau orang-orang Yahudi menaati hukum-hukum agama mereka itu sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan, tetapi kita mencintai Tuhan, melakukan apapun hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum Taurat, itu merupakan ucapan syukur dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menggenapi apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Engkau sudah menjadi anak domba, menjadi korban yang menghapus dosa dunia. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh percaya dan mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh beroleh pengampunan dosa dan jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan itu sebagai bentuk atau wujud kasih kami kepadamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan lebih dalam lagi dan lebih jelas lagi, dan memampukan kami untuk boleh melakukan setiap perintah Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.